Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 F5A, saya Noval Arjuan. Ingin membuat tugas remedial pada mata pelajaran informatika dengan guru bidang studi informatika mengenai pembahasan rangkuman materi semester 2 yang akan saya jelaskan sendiri. Baik. Materi bab 2 pertama ada jaringan komputer dan internet. Saat ini, hampir semua tempat menyediakan jaringan internet untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Jaringan yang disediakan di gedung dirancang sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai perangkat keras jaringan. Dalam perancangan, seseorang yang akan menerapkan desain jaringan perlu mempertimbangkan dengan matang mengenai alat dan topologi jaringan yang tepat untuk sebuah ruangan ataupun gedung. Seringkali kebutuhan perangkat keras dan topologi jaringan untuk gedung yang salah satu dengan gedung yang lain tidaklah sama. Untuk itu, perlu perancangan desain jaringan yang matang sebelum menerapkan desain jaringan ke dunia nyata. Pada bab ini, kita akan mempelajari bentuk-bentuk skema rangkaian jaringan komputer serta mengenal berbagai perangkat keras yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan. Tentunya terdapat kegiatan menarik yang akan diperhatikan di bab ini. Yang pertama, jaringan dasar komputer. Pada zaman dahulu, jaringan komputer hanya dapat diakses oleh universitas, kantor pemerintah, dan perusahaan besar. Namun, perkembangan teknologi pada masa kini membuat jaringan internet lebih mudah dijangkau oleh masyarakat umum. Saat ini, koneksi jaringan telah tersedia di lingkungan masyarakat. Hal ini didukung oleh penyedia layanan dengan ISP yang menawarkan paket jaringan dengan harga terjangkau, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses internet dengan mudah. Perkembangan teknologi membuat pengetahuan tentang jaringan komputer sangat penting bagi Anda untuk memahami, merancang, mengelola, dan mengonfigurasi jaringan komputer agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan memahami konsep-konsep dasar jaringan, kita dapat mengimplementasikan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan belajar, bekerja, atau memulai usaha kecil berbasis teknologi informasi. Yang pertama, topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah metode untuk menghubungkan. Topologi jaringan komputer adalah metode untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya, sehingga membentuk sebuah jaringan yang terorganisir. Topologi ini menggambarkan bagaimana hubungan fisik dan logis antara perangkat dalam jaringan, termasuk bagaimana kabel, perangkat keras, dan elemen lainnya yang dirancang untuk saling terhubung. Dalam konteks sederhana, topologi jaringan memandu bagaimana perancangan fisik dilakukan untuk menciptakan jaringan yang dapat berfungsi dengan baik. Jaringan komputer pada dasarnya menggunakan kabel sebagai penghubung utama. Bentuk dan fungsi jaringan yang dirancang akan sangat menentukan jenis kabel yang dipilih. Sebaliknya, ketersediaan jenis kabel, biaya, dan kebutuhan jaringan menjadi faktor penting dalam membangun jaringan komputer, baik untuk skala kecil, seperti jaringan rumah atau home network, maupun skala besar seperti MAN, Metropolitan Area Network. Berdasarkan fungsinya, topologi jaringan dibagi menjadi dua jenis, yaitu topologi fisik dan topologi logis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, topologi fisik. Topologi fisik menggambarkan setiap perangkat dalam jaringan yang dihubungkan secara nyata atau fisik. Hal ini melibatkan tata letak kabel perangkat keras seperti switch, hub, dan router, serta hubungan antar perangkat dalam jaringan. Topologi fisik biasa digunakan untuk memahami struktur fisik jaringan dan pengelolaan kabel. Beberapa topologi fisik lainnya. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus merupakan jaringan komputer yang dihubungkan melalui kabel utama atau backbone sebagai media komunikasi bersama yang memungkinkan perangkat keras dalam jaringan dapat saling berkomunikasi. Setiap perangkat terhubung menuju kabel utama menggunakan konektor interface yang memudahkan penghubung perangkat menuju jaringan. Berikut ini karakteristik topologi bus. Semua perangkat atau node dalam jaringan dihubungkan secara berurutan menggunakan satu kabel utama yang disebut backbone. Yang kedua, instalasi yang sederhana dan hanya memerlukan penghubung kabel antara perangkat satu dengan perangkat lainnya.
Yang ketiga, topologi bus tergolong ekonomis karena hanya memerlukan kabel utama, konektor, dan terminator yang harganya relatif cukup terjangkau. Topologi bus tidak memerlukan hub atau switch untuk menghubungkan perangkat sehingga T-konektor dapat digunakan di setiap kartu jaringan atau Ethernet card untuk menyambungkan perangkat menuju kabel utama. Yang kedua ada topologi star. Topologi star merupakan topologi yang menggunakan sistem kontrol terpusat, yaitu semua koneksi harus melewati pusat pengendali sebelum data diteruskan menuju perangkat lain di jaringan. Pusat pengendali ini disebut server atau stasiun primer, sedangkan perangkat lainnya disebut client atau stasiun sekunder. Setelah server menginisiasi koneksi jaringan, perangkat klien dapat menggunakan jaringan kapan saja tanpa harus menunggu instruksi lebih lanjut dari server. Yang pertama, setiap perangkat dalam jaringan terhubung langsung dengan hub atau konsentrator yang bertindak sebagai pusat pengendali lalu lintas data. Yang kedua, performa jaringan dapat menurun karena banyak perangkat yang terhubung dan hub harus menyiarkan broadcast atau data menuju semua perangkat. Yang ketiga, jaringan secara keseluruhan tetap dapat berfungsi walaupun salah satu perangkat mengalami kerusakan atau terputusnya kabel jaringan. Yang terakhir, sangat mudah dikembangkan sebab setiap node hanya terhubung secara langsung ke konsentrator. Yang ketiga ada topologi ring. Topologi ring, setiap perangkat terhubung menuju dua perangkat lainnya dengan membentuk lingkaran tertutup untuk lanjutan komunikasi. Berikut ini karakteristik topologi ring. Yang pertama, semua perangkat atau node terhubung secara seri menggunakan kabel sehingga membentuk jaringan seperti lingkaran tertutup. Yang kedua, struktur jaringan yang sederhana dan mirip dengan topologi bus. Yang ketiga, data mengalir hanya satu arah sehingga tabrakan data dapat dihindari. Yang terakhir, jika salah satu perangkat atau kabel mengalami kerusakan, seluruh jaringan tidak dapat berfungsi lagi. Yang keempat ada topologi mesh. Topologi mesh adalah jaringan komputer yang menggunakan konsep rute dan memungkinkan data untuk dikirim melalui berbagai jalur alternatif dari sumber menuju tujuan. Topologi mesh memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengiriman data. Jika salah satu jalur dalam jaringan mengalami kerusakan, jaringan tetap dapat berfungsi dan data dapat dikirim melalui jalur lain. Topologi mesh sering digunakan pada jaringan yang lebih kompleks seperti Wide Area Network atau WAN dan Internet. Dalam implementasi full mesh, setiap perangkat dalam jaringan terhubung langsung dengan semua perangkat lainnya. Akibatnya, setiap perangkat memiliki akses langsung menuju perangkat lainnya tanpa memerlukan perangkat perantara. Berikut ini karakteristik topologi mesh. Yang pertama, jaringan ini memiliki koneksi berlebih atau redundansi antara perangkat yang ada sehingga setiap perangkat memiliki banyak jalur untuk berkomunikasi. Yang kedua, setiap perangkat dalam jaringan yang saling terhubung langsung satu sama lain, menciptakan jaringan yang sangat padat dan kompleks. Yang terakhir, jika jumlah perangkat dalam jaringan meningkat signifikan, pengelolaan dan pengendalian jaringan menjadi lebih sulit dibandingkan jaringan dengan perangkat yang lebih sedikit. Yang kelima, topologi tree. Topologi tree merupakan kombinasi dari topologi star yang dihubungkan melalui backbone utama seperti dalam topologi bus. Dalam struktur ini, hub dari setiap segmen topologi star diintegrasikan menuju backbone dan membentuk hierarki jaringan yang menyerupai pohon bercabang. Pada dasarnya, hanya hub atau perangkat pengendali dari setiap segmen yang terhubung langsung ke backbone utama. Hal ini memungkinkan setiap segmen topologi star tetap berfungsi secara independen tetapi tetap terintegrasi dalam jaringan yang lebih besar. Berikut ini karakteristik dari topologi tree. Yang pertama, topologi tree dimulai dari satu titik utama atau head end yang memiliki beberapa kabel dan dapat ditarik menjadi cabang. Yang kedua, mempunyai kabel utama atau backbone sebagai penghubung antar jaringan yang terkoneksi di topologi tree. Yang terakhir, pada setiap cabang terhubung beberapa terminal dalam bentuk bus atau dibentuk lagi menjadi beberapa cabang hingga menjadi yang lebih rumit. Yang keenam ada topologi hybrid. Topologi hybrid adalah jaringan komputer yang terbentuk dari gabungan topologi dasar yang dapat menggabungkan teknologi berbeda dalam satu jaringan. Jaringan ini mengintegrasikan keunggulan dari berbagai topologi
untuk menciptakan struktur yang sesuai dengan kebutuhan tertentu. Berikut ini karakteristik dari topologi hybrid. Yang pertama, topologi